Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Saya mengucapkan selamat akhir pekan buat saudara dan sahabat sekalian, juga bersama dengan keluarga. Semoga tetap ada dalam keadaan baik-baik. Bagaimana semua perjalanan yang ditapaki sepanjang pekan ini? Dan juga tentu saja kita sudah melangkah di bulan yang baru, bulan Maret tahun 2024. Harapannya di bulan yang baru ada semangat baru, ada komitmen baru, dan tentu saja ada kebaikan-kebaikan baru yang kita pendarkan ya kepada sesama kita. Khususnya kepada sahabat-sahabat saya, kaum muda, saya hendak memberikan motivasi untuk bagaimana dapat memaksimalkan mengelola waktu di masa muda dengan sebaik-baiknya. Memang hari ini kita sedang menghadapi sebuah kondisi dunia yang penuh dengan kompetisi, kondisi katakanlah berkaitan dengan lapangan pekerjaan yang juga semakin kompetitif, pengangguran terjadi di mana-mana. Tetapi saya berharap bahwa sahabat-sahabat muda tidak kehilangan harapan dan semangat untuk melakukan inovasi dan terobosan. Saya yakin dan percaya bahwa talenta, potensi yang sahabat-sahabat muda miliki sebenarnya dapat dioptimalkan, ya. Sebab dengan mengoptimalkan potensi yang saudara-saudari miliki, maka peluang sekecil apapun dapat dikelola untuk membangun sebuah masa depan yang lebih baik. Nah, besok saudara dan sahabat sekalian, khususnya umat Kristiani, kita akan memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat, dengan tema okuli, okuli, mataku atau pandanganku tertuju kepada Tuhan. Nah, ada teks besok yang cukup menarik ya untuk direfleksikan, yaitu cerita tentang seorang anak muda yang kaya. Nah, saya mengatakan itu menarik karena orang muda ini ternyata bisa mengelola potensi pada masa mudanya sehingga dia bisa memperoleh kekayaan. Mungkin dia seorang pengusaha yang sukses karena bisa mengelola sumber daya yang tersedia sehingga kemudian dia menjadi kaya pada masa muda. Nah, itu harus kita apresiasi bahwa orang-orang yang bekerja secara optimal dan kemudian dia berhasil di masa muda itu patut kita contohi. Walaupun nanti besok saudara dan sahabat sekalian teks itu akan berbicara tentang bagaimana satu kritik yang dilakukan kepada seorang anak muda yang ketika dia bertanya tentang bagaimana caranya untuk memperoleh kerajaan Allah, ya. Dan Yesus mengatakan bahwa kamu sudah melakukan banyak hal, tetapi satu hal yang mestinya kamu lakukan adalah jualah hartamu dan bagikanlah itu kepada orang miskin. Nah, saudara dan sahabat sekalian, ketika kalimat itu disampaikan Yesus kepada orang muda yang kaya ini, dia kemudian kecewa. Dia kemudian merasa bahwa kekayaan yang dia miliki, bagaimana nasibnya kalau kemudian harus dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, ini satu tantangan yang cukup krusial bagi orang muda yang kaya atau orang-orang kaya pada umumnya. Kadang hati kita begitu melekat kepada kekayaan, kepada harta, kepada materi, sehingga ketika kita diminta untuk berbagi dengan orang lain, apalagi kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah, kadang-kadang itu sesuatu yang jadi mataku tidak lagi tertuju kepada Tuhan, dan mana Tuhan itu ada pada diri orang-orang miskin, tetapi mataku sudah melekat kepada katakanlah kekayaan, kepada materi, atau juga kepada mamon, ya, kecintaan kepada materi, kepada kekayaan. Itu berarti bahwa saya tidak mengatakan bahwa kekayaan tidak penting. Kekayaan itu juga sesuatu hal yang penting, apalagi yang diperoleh dengan cara-cara yang tepat. Tetapi ketika kekayaan itu menjadi tujuan dan kekayaan itu menjadi milik sendiri atau milik pribadi, ya, dan tidak mau dibagikan dengan orang lain, apalagi orang miskin, maka di situ masalahnya. Kita bisa belajar ya dari seorang kaya yang lain yang bernama Sakeus, dia juga orang kaya. Dan pada satu masa dia juga menyalahgunakan kekayaannya, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus berjumpa dengan dia, maka terjadi sebuah transformasi. Sakeus kemudian menjual hartanya, kekayaannya, dan berbagi dengan orang miskin. Nah, saya yakin dan percaya bahwa sahabat-sahabat muda sekalian, sekali lagi, ayo kembangkanlah potensi dirimu, raihlah
prestasi, raihlah kesuksesan, termasuk kekayaan. Tetapi jangan lupa bahwa ketika engkau menjadi kaya, engkau juga mau dan harus selalu mau berbagi dengan orang lain, terutama orang miskin, sehingga hidupmu bermakna. Dan jika engkau melakukan yang sedemikian, maka apa yang Yesus harapkan, bahwa engkau akan memperoleh kerajaan Allah, kehidupan kekal, jika engkau mau berbagi dengan orang lain. Apa artinya kita memiliki semua hal dalam hidup kita, tapi kemudian itu hanya untuk diri kita? Ini satu pertanyaan perenungan. Ketika kita mengatakan okuli, mataku tertuju kepada Tuhan, maka hidup kita harus seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan ketika Tuhan mengatakan bagilah hartamu, hartamu itu bisa secara material, bisa juga harta itu adalah pengetahuanmu, harta itu juga bisa pengalamanmu, harta itu juga bisa kita perluas maknanya sebagai hal-hal positif yang kita punya. Maka itu harus kita share, kita bagi kepada orang lain, istimewa bagi orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang marginal. Karena kepada orang-orang itulah Yesus kemudian datang. Aku datang bukan kepada orang yang sehat, tapi kepada orang yang sakit. Aku datang untuk mencari mereka yang terhilang. Aku datang untuk memberikan harapan kepada mereka yang putus asa. Aku datang untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengangkat orang yang jatuh. Aku datang untuk memberikan sebuah masa depan yang baik. Ayo mari kita sama-sama dalam gerakan untuk senantiasa tertuju mata kita kepada Allah, dan pada saat yang bersamaan mata kita juga tertuju kepada kemanusiaan, teristimewa kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dizalimi. Dan dengan pertolongan Tuhan kita boleh berbagi harapan, semangat, bahkan juga kekayaan ataupun berkat yang kita miliki, supaya hidup kita bermakna. Demikian saudara dan sahabatku, Tuhan memberkati. Siapa?